Yusuf, Abraham, Nuh, ya, Musa. Ternyata saudara kita ini semua pernah punya ujian akhir. Benar, ujian akhir. Kalau Indonesia ujian akhir itu nggak akhir terus SD-nya akhir lagi, SMP akhir. Enggak, kalau surga cuma satu ujian akhir terakhir betul-betul. Kapan Nuh diuji yang terakhir? Disuruh buat kapal. Bayangkan zaman itu jangan lagi kapal, detek aja belum ada, rakit belum dipakai orang, suruh buat kapal sebesar itu. Ayo, kalau saudara Nuh, ayo jujur, kira-kira kita ngomong apa? Kapal. Oh, terus Tuhan gambar, sebesar ini. Lalu pakai apa motong kayunya? Terus pakunya, lemnya, ayo. Bertanya nggak kalau kita Nuh? Wah, nggak sanggup Tuhan. Apalagi mana cuma berdelapan, 4 laki 4 perempuan. Maka itu proyeknya 120 tahun tuh. Karena segede itu kapalnya. Nah, Tuhan melihat Nuh itu nurut. Abraham diuji hebat. Yang terakhir ketika Ishak diminta. Nah, ini pernah nggak kita mempersiapkan diri? Apa yang paling berharga dalam diri kita? Pernah nggak kita mengetahui dalam hati, pokoknya apa ini kalau Tuhan suruh ngomong apa aja aku nurut. Yang tahu cuma saudara sendiri, gak ada orang tahu. Ishak diminta. Kapan Yusuf diuji yang terakhir? Ketika istri Potifar, saya bilang dia tante cari gara-gara. Maka itu mereka itu setelah ujian-ujian akhir itu diakhiri betul, sampai mereka mati. Lihat Alkitab, surga tidak perlu memberi tes lagi pada mereka. Catatan ini sudah. Katakan amin cepat. Amen. Maka itu maaf, jangan tersinggung. Kalau masih ada orang Kristen langganan ujian, itu artinya nggak lulus. Lu serius itu? Carilah waktu kapan ujian akhir untuk aku tiba, Bapak. Aku mau siap. Nah, inilah sekolahnya Papa di surga. Seluruh universitas di dunia, saudara, itu maksimal 4 kali ujian di semester yang sama, mata kuliah sama, nggak ada yang kelima. Kalau 4 nggak lulus, itu DO, nggak haram ada yang kelima. Karena itu peraturan di seluruh dunia. Tapi kalau sekolahnya Papa kita enggak, akhirnya bisa ribuan kali di soal yang sama nggak lulus. Oh, malaikat betah kalau nungguin kita. Cuma dia mikir, kok kowe meneh gitu aja. Kamu lagi. Jadi soal yang sama, kalau kita nggak pernah menang soal duit aja kelemahan kita. Sudahlah, itu yang akan diuji terus sampai elek. Istilahnya begitu. Kita kan, nah celakanya kalau satu soal nggak lulus, Papa nggak bisa pindah ke soal yang lain, saudara. Nggak bisa, karena dia harus tunggu kita. Makin sekolah luar biasa. Nah, seperti ayat 17 ini, cuma 2 soal, satu kasih karunia, kedua dikenal. Nah, ini saya mau tunjukkan soal-soal yang ada di Alkitab ini, saudara, maksimal itu 3. Saya pernah hitung itu, tidak ada persyaratan apa saja yang Papa beri lebih dari 3. Maksimal 3, minimal 2. Ingat Daud diuji dengan 3 soal, suruh milih yang mana. Ingat Yesus berkata, belajar kepadaku karena aku apa dan apa? 2 soal. Ingat Lukas 16 ayat 12, 3 soal lagi. Itu saya temukan di Alkitab. Maksimal 3, minimal 2, gak ada yang 1. Nah, dengarkan ini ya, supaya suara makin terbuka. Tidak ada sekolah di dunia kayak sekolahnya Tuhan Yesus. Ujiannya kalau gak lulus bisa ulangan berjuta kali. Ya. Nomor 2, soal-soal yang gak pernah lebih dari 3. Nomor 3, bisa nyontek, ngerpek sak maumu bawa pulang soal ini, gak ada yang ngawasi. Yang keempat, dengarkan. Soal-soal ujian surga itu dari dulu gak pernah ganti, sama di sini. Lu serius? Ayo, ada yang baru soal ujiannya, jawaban cepat. Nah, saya balik. Kalau ada sekolah seenak ini, boleh nyontek, soalnya nggak pernah lebih dari 3, nggak pernah ganti-ganti soalnya sama terus, nggak lulus. Yang goblok iki sopo? Ayo kita ngaku. Lo betul nggak?
Siapa yang bodoh ini? Nah ini cara kita belajar. Saya pakai logika anak-anak berusaha mengerti Alkitab ini, saudara. Ayo ngaku-ngaku sekarang. Makanya kok nggak lulus ujian akhirnya sampai kapan? Ngerti? Ayo mulai hari ini kita menyiapkan diri kita. Ayo. Oke, saya akan ajak saudara melihat. Sampai hari ini masih banyak perdebatan antara doanya Daud dengan doa Bapa kami. Daud doanya nekat. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki pikiranku, ada yang miring gak? Nantang ini. Tapi kalau doa Bapa kami, lepaskanlah kami dari yang jahat, jangan bawa kami dalam pencobaan. Nah, kenapa bertentangan? Ini gak bertentangan, ini tergantung kelas. Katakan namanya dulu, saya terangkan. Ini tergantung kelas. Oke? Saya ambil contoh. Saya belajar ini dari Sam Farr dan Bill Britton. Tahun 70-an saya belajar ini, saudara. Ternyata doanya Daud itu mahasiswa. Doa Bapa kami itu SD, SMP, SMA. Loh, kok bisa begitu? Lihat, bagi yang gak pernah kuliah, percaya saja, pokoknya begitu. Ya, gak usah didebat panjang-panjang nanti. Semua anak SD, SMP, SMA, kalau diumumkan anak-anak minggu depan ulangan, apa jawabnya? Pasti ngomel. Ulangan lagi, nggak bisa dia punya ulangan terus. Betul? Itu anak SD, SMP, dan SMA. Tapi kalau mahasiswa sudah siap, tapi dosennya sibuk. Ini kemarin saya marah betul. Anak saya 6 orang, satu grup. Itu sudah lama nunggu satu dosen inilah, dosen-dosen terbang. Jadi nggak pernah ketemu. Nah yang terakhir itu, aduh saya sampai jengkel. Dosennya bilang, saya ada di Makassar. Kalau kamu mau datang ke Makassar saya selesaikan. Tapi tiket sudah sendiri. Bayangkan, itu model di Indonesia, saudara. Mahasiswa ngejar dosen kiri kanan. Kasihan, saya bilang, tidak apa-apa kamu nggak lulus cepat. Udah. Kejam sekali. Saya bilang coba lapor ke kemahasiswaan, nggak ada tanggapan. Ya udah. Nah, saudara, mahasiswa itu nggak tunggu kapan ujian. Mahasiswa itu punya hak kalau sudah siap datang kepada dosen. Prof atau Pak atau Bu, saya siap untuk diuji. Nantang nggak? Kalau dia berkata ujilah aku, cobalah aku, nantang nggak? Loh, coba jawab nggak usah ragu-ragu. Enggak, karena dia sudah siap. Maka sama, kalau saudara sudah siap, ajukan. Uji aku Tuhan. Tunjukkan, Tuhan, inilah harta yang paling berharga. Aku cuma punya rumah satu. Tunjukkan kepada Tuhan. Nanti kan dia sungkan sendiri. Maaf Tuhan. Loh, benar saudara. Saya kenal papa itu luar biasa. Serius. Maka itu kondisikan hati kita sampai seperti ini. Dan itu gak ada orang tahu. Cuma diri kita sendiri. Pokoknya ngomong gini, cari yang paling sulit, istilah Jawa begitu. Ajukan. Tuhan, apapun yang Papa katakan, saya mau lakukan. Termasuk yang bagian ini. Kamu tunjukkan yang mana? Musa ujian akhirnya luar biasa. Itu di Keluaran 32. Nah, saya suka cari Alkitab. Ujian akhir Musa itu di Keluaran 32. Saya tunjukkan itu ya, supaya ini tahu. Inilah menyebabkan Musa mendapat favor, perkenanan dari Yahweh sehebat itu. Keluaran 32. Hari itu mereka dua sedang asik. Yahweh dengan Musa sedang asik bercengkrama, berdiskusi. Tiba-tiba Musa terkejut. Yahweh marah dengan keras. Ayat 7. Baru firman Yahweh kepada Musa, ini marah. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kalau sudah baca di Keluaran 3, Keluaran 4, hebat. Betapa Yahweh berkata, Israel itu anakku, anakku yang sulung. Israel itu milikku. Loh, waktu Tuhan emosi kok berbalik, bangsamu itu. Bisa bayangkan, ini cara kita belajar. Kok jadi berubah? Tadinya bangsaku, kok jadi bangsamu? Turun. Tadinya aku yang memimpin mereka, sekarang yang kau pimpin itu. Ini berarti Tuhan sangat tersinggung, saudara. Musa kan kaget. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan.